Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi atau latihan soal ya untuk P3K ya. Untuk P3K kompetensi teknis ya, penata layanan operasional. Bagian kelima teman-teman ya. Jadi kemarin sudah kita simulasi latihan soal sampai bagian keempat ya. Bagian 1, 2, 3, 4 dan ini bagian kelima. Nah, kali ini agak sedikit soalnya hanya 37 soal ya, teman-teman yang akan kita simulasikan nanti. Baiklah teman-teman, kompetensi teknis ya, ini untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Job desk dari jabatan penata layanan operasional ya. 1. Perencanaan pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan sumber daya, penanganan masalah dan keluhan, pelaporan, koordinasi dan antar departemen ya. Ini beberapa job desk-nya ya. Sebenarnya lebih luas lagi sih job desk-nya daripada ini, tapi ini saya rangkum hanya 6 saja. Baiklah teman-teman, kita langsung simulasi ke soal yang pertama. Apa langkah awal yang seharusnya dilakukan apabila kita merencanakan operasional di tengah keterbatasan anggaran? A. Meninjau prioritas utama kebutuhan operasional. B. Memotong semua anggaran program yang tidak menghasilkan keuntungan. C. Menggunakan anggaran sebelumnya tanpa adanya penyesuaian sama sekali. D. Mengalokasikan anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan skala prioritas. Atau E. Mengurangi jumlah pegawai dan menggantikannya dengan teknologi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat teman-teman. Jawabannya adalah yang benar, yang A teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita merencanakan sebuah operasional ya, sedangkan di satu sisi anggarannya sangat terbatas, maka yang dilakukan adalah langkah awalnya teman-teman, lihat pembahasan ya. Langkah awal yang dilakukan ketika merencanakan operasional di tengah keterbatasan anggaran adalah dengan melihat prioritas utama kebutuhan operasional. Jadi melihat prioritasnya ya, prioritas utamanya seperti apa. Nah, itu langkah awalnya. Sehingganya yang benar jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Meninjau prioritas utama kebutuhan operasional. Selanjutnya, apabila ditemukan adanya kesalahan pada laporan operasional, hal apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Menyembunyikan kesalahan itu kemudian melanjutkan operasional. B. Mengabaikan kesalahan yang ada apabila dampaknya tidak terlalu besar. C. Memperbaiki kesalahan itu kemudian melaporkannya pada atasan. D. Membuat laporan baru tanpa mencantumkan kesalahan tadi. Atau E. Membuat laporan baru dan membuang laporan yang lama. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Oke, kita lihat pembahasan. Apabila terjadi kesalahan pada laporan operasional, maka penata layanan operasional untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut dan kemudian melaporkannya kepada atasan. Nah, jadi jelas ya. Jawabannya yang C ya. Kita memperbaiki kesalahan itu, kemudian kita melaporkan kepada atasan. Selanjutnya, apa yang semestinya dilakukan seorang penata layanan operasional apabila ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba diterapkan pemerintah? A. Menolak perubahan kebijakan tersebut. B. Tetap menggunakan kebijakan lama karena kebijakan baru belum tentu berhasil. C. Menunda perubahan kebijakan sampai semua staf bisa. D. Menunggu instruksi atasan untuk mengimplementasikan kebijakan baru. E. Segera beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan baru dengan cepat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Yang benar adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Setiap perubahan atau aturan ya atau kebijakan baru, seorang penata layanan operasional itu harus mampu beradaptasi dengan cepat dan segera mengimplementasikan kebijakan baru dengan baik ya. Jadi seorang penata layanan operasional apabila menghadapi sebuah kebijakan baru, mungkin ya pimpinan baru, aturan baru, undang-undang baru dan lain sebagainya yang relevan dengan tugas kita, itu posisi penata layanan operasional dia harus mampu beradaptasi dengan cepat dan segera mengimplementasikan kebijakan atau aturan baru tersebut. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang E ya, segera beradaptasi, mengimplementasikan kebijakan baru dengan cepat. Selanjutnya, kenapa penting bagi penata layanan operasional mempunyai kemampuan interpersonal yang mumpuni?
A. Guna menjaga hubungan baik dengan atasan. B. Guna menghindari konflik dengan pihak luar. C. Guna mendapatkan promosi jabatan. D. Guna memastikan komunikasi yang efektif dalam tim operasional. E. Guna untuk meningkatkan produktivitas kerja agar pekerjaan hasilnya baik. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah D ya, teman-teman ya. Pembahasan penata layanan operasional harus memiliki kemampuan interpersonal yang mumpuni untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam tim operasional agar bisa bekerja sama secara efektif ya. Jadi jawabannya D ya, teman-teman ya. Memastikan komunikasi yang efektif dalam tim operasional. Oke, selanjutnya saat pengelolaan data operasional kamu menemukan adanya data yang tidak konsisten. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika menemui situasi tersebut? A. Mengabaikan data itu karena data mempengaruhimu secara langsung ya. Karena tidak mempengaruhimu secara langsung. B. Membuat laporan berdasarkan asumsi. C. Melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan. D. Menggunakan data lama yang kamu anggap lebih akurat. Atau E. Menghapus data tersebut dan membuat data baru. Jawabannya adalah oke, sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan, jika dalam mengelola data operasional terjadi data yang tidak konsisten ya, maka seseorang penata layanan operasional akan melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan agar data bisa dipulihkan kembali menjadi data yang normal. Nah, jadi yang dilakukan melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi operasional adalah A. Meningkatkan jumlah pegawai tanpa memperhatikan beban kerja. B. Mengadopsi teknologi yang mempermudah alur kerja dan komunikasi internal. C. Mengurangi biaya pelatihan untuk pegawai. D. Mengurangi jumlah peralatan kerja untuk efisiensi. E. Mengganti pegawai dengan teknologi untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah oke, sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat yang B, teman-teman ya. Pembahasan mengadopsi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mempermudah alur dan komunikasi internal ya. Oke, jawabannya yang B, teman-teman ya. Mengadopsi teknologi yang mempermudah alur kerja dan komunikasi internal. Oke. Selanjutnya, apa tujuan dari evaluasi operasional secara berkala? A. Menambah tugas harian. B. Menilai apakah proses operasional berjalan sesuai rencana dan mencari peluang perbaikan. C. Meningkatkan anggaran operasional. D. Mengurangi jumlah pekerjaan. Atau E. Untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Evaluasi operasional bertujuan untuk menilai apakah proses operasional berjalan sesuai rencana dan mencari peluang perbaikan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Menilai apakah proses operasional berjalan sesuai rencana dan mencari peluang perbaikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan alur kerja workflow ya dalam operasional? A. Proses pengembangan kompetensi pegawai agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. B. Perintah atasan kepada staf untuk dilaksanakan secara berjenjang. C. Rencana pemasaran. D. Proses pengajuan anggaran kepada bagian keuangan. Atau E. Sistem untuk mengelola tugas dan proses yang dilakukan secara berurutan dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Alur kerja atau workflow adalah sistem untuk mengelola tugas dan proses yang dilakukan secara berurutan atau paralel ya. Berurutan atau paralel dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Jadi sesuai dengan yang E ya. Sistem untuk mengelola tugas dan proses yang dilakukan secara berurutan dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan SOP, Standard Operation Procedure ya, atau Standar Operasional Prosedur? A. Prosedur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. B. Dasar melakukan kegiatan berdasarkan perintah atasan secara berjenjang. C. Pedoman standar yang berisi langkah-langkah untuk melakukan tugas atau proses kerja secara konsisten.
D. Program pelatihan pegawai secara terus-menerus. Atau E. Standar kualitas yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. SOP adalah dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan konsistensi, efisiensi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi sebuah pedoman standar ya, yang berisinya langkah-langkah untuk melakukan tugas-tugas atau proses kerja secara konsisten. Oke, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika ada masalah dalam pelaksanaan SOP? A. Mengubah SOP tanpa konsultasi. B. Mengidentifikasi masalah, mendiskusikan dengan tim, dan mencari solusi yang sesuai. C. Mengabaikan masalah. D. Menghentikan operasional sampai waktu yang tidak ditentukan. Atau E. Menghapus SOP yang lama kemudian membuat dan menetapkan SOP yang baru. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang benar. Yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan SOP, maka penata layanan operasional segera melakukan identifikasi masalah, mendiskusikan dengan tim, dan mencari solusi yang sesuai agar SOP berfungsi kembali sehingga pekerjaan dapat berjalan konsistensi, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Mengidentifikasi masalah, mendiskusi dengan tim, mencari solusi yang sesuai. Jadi jawabannya yang B ya. Ini ya. Maaf, yang B. Oke, selanjutnya bagaimana penata layanan operasional dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dalam suatu tim? A. Mengurangi waktu istirahat untuk mempercepat pekerjaan. B. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang ada. C. Meningkatkan jumlah pekerja meskipun biaya bertambah. D. Menambah langkah operasional untuk memperketat kontrol. C. Menambah divisi dan jumlah pegawai untuk meningkatkan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan. Penggunaan teknologi yang tepat dan sistem kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang ada. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan sebagai penata layanan operasional apabila ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai prosedur operasional? A. Menolak permintaan dan menjelaskan bagaimana prosedural yang ada. B. Menyetujui permintaan itu demi menjaga hubungan baik. C. Mengabaikan permintaan tersebut tanpa memberi penjelasan sama sekali. D. Mengalihkan permintaan tersebut kepada rekan kerja lain. E. Menerima permintaan tersebut karena prosedur yang lama tidak berhasil. Jawabannya adalah oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan kepatuhan terhadap prosedur merupakan kewajiban karena prosedur dibuat untuk mengatur pekerjaan agar hasilnya baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Melanggar prosedur akan merusak proses kerja dan hasil. Oleh karena itu, siapapun tidak dibenarkan berproses tanpa prosedur yang benar. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan ya, sebuah prosedur ya, operasional itu harus dijalankan oleh semua ya, baik dari internal maupun dari eksternal. Jadi kalau ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai prosedur, itu kita dengan tegas untuk menolak permintaan tersebut ya. Nah, selain menolak, kita juga harus menjelaskan bagaimana prosedur yang ada gitu. Jadi jawabannya yang A, menolak dengan tegas, kemudian menjelaskan prosedur yang ada. Apa prioritas utama dari pengelolaan logistik untuk layanan operasional? A. Menyimpan barang-barang meskipun tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. B. Menyediakan logistik berlebihan untuk berjaga-jaga. C. Mengelola logistik sesuai kebutuhan operasional saat itu. D. Mengurangi pengeluaran logistik tanpa memperhitungkan kebutuhan yang ada. Atau E. Menambah logistik agar persediaan aman. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang C, teman-teman ya.
Kita lihat pembahasan, salah satu prioritas utama dalam pengelolaan logistik adalah mengelola logistik sesuai kebutuhan operasional saat itu, meningkatkan efisiensi dan memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu. Jadi jawabannya yang C ya, mengelola logistik sesuai kebutuhan operasional saat itu. Selanjutnya, mengapa evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan? A. Supaya dapat mengurangi jumlah pegawai bila diperlukan. B. Guna menilai apa seorang bekerja layak mendapatkan bonus. C. Supaya dapat mempertahankan metode kerja yang ada. D. Agar produktivitas pegawai meningkat. Atau E. Guna mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan karena untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Jadi jawabannya yang E ya, mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Selanjutnya, apabila sebuah sistem operasional mengalami gangguan teknis, apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Mengabaikan gangguan itu apabila tidak terlalu penting. B. Melaporkan gangguan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. C. Mencoba memperbaiki walaupun tidak mengerti kerusakannya. D. Menunggu hingga sistem berfungsi kembali tanpa berbuat apa-apa. Atau E. Meminta rekan kerja untuk memikirkan solusinya. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan karena untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Nah ini maaf ya, pembahasannya saya ralat ya. Ini pembahasan yang lain yang soal sebelumnya ya. Oke, jadi pembahasannya yang benar adalah yang ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengalami sebuah gangguan teknis ya, teman-teman, dalam menjalankan sebuah sistem operasional ya, ada gangguan teknis, hal yang pertama kita lakukan yaitu melaporkan gangguan tersebut kepada pihak berwenang untuk segera diperbaiki. Tapi kalau di sini ada jawaban yang menyatakan untuk apa ya, untuk mencari dulu permasalahannya di mana, baru kita cari dulu ya permasalahannya di mana. Oke, jadi jawabannya yang B teman-teman ya, yang B. Jadi pembahasannya. Oke, kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi nomor 15 jawabannya yang B. Jadi pembahasannya, teman-teman, apabila sebuah sistem operasional ya mengalami sebuah gangguan teknis, teman-teman ya, saat menjalankan sistem ya operasional, kemudian sistem itu mengalami gangguan teknis, yang pertama kita lakukan tentu sebagai penata layanan operasional itu melaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Nah, pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki gitu. Jadi langkah awalnya kita melakukan laporan dulu nih kepada pihak berwenang ya gangguan tersebut untuk segera diperbaiki. Kecuali kalau posisi kita sebagai operator layanan operasional ya, kalau sebagai operator kita mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi dulu, menelusuri persoalannya di mana. Setelah itu baru dilaporkan kepada atasan. Tapi kalau kita sebagai penata layanan kita langsung melaporkan ya kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. Oke, jawabannya yang B, teman-teman ya. Selanjutnya, penata layanan operasional harus berfokus pada A. Pengembangan produk, B. Efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan, C. Promosi, D. Desain grafis, E. Peningkatan gaji pegawai. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B tentunya ya. Efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Pembahasan fokus penata layanan operasional adalah melakukan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang B ya. Efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dalam penjadwalan tim operasional, penata layanan operasional harus memperhatikan A. Kepuasan dan efektivitas, B. Kebutuhan operasional, kapasitas tim dan beban kerja, C. Harga bahan baku, D. Laporan pemasaran, atau E. Kualitas pekerjaan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya yang B ya. Kita lihat pembahasan.
Dalam hal penjadwalan tim operasional, penata layanan operasional harus memperhatikan kebutuhan operasional, kapasitas tim, dan beban kerja. Jadi jawabannya yang B ya. Kebutuhan operasional, kapasitas tim, dan beban kerja. Selanjutnya, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan peningkatan kualitas layanan? A. Mengurangi jumlah karyawan dan menerapkan teknologi. B. Melakukan pelatihan kepada pegawai berprestasi saja. C. Mengabaikan masalah kecil dan berfokus pada target yang ingin dicapai. D. Menghentikan layanan yang tidak populer dan berfokus pada layanan dasar. E. Melakukan pelatihan berkala dan evaluasi kinerja secara teratur dan bagi pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya benar adalah yang E ya. Pembahasan untuk memastikan peningkatan layanan perlu dilakukan pelatihan berkala dan evaluasi kinerja secara teratur bagi pegawai. Hal tersebut untuk mendeteksi area yang perlu dilakukan perbaikan gitu. Jadi yang E teman-teman ya. Melakukan pelatihan berkala dan evaluasi kinerja secara teratur bagi pegawai. Nah, itu salah satu penata layanan operasional untuk memastikan peningkatan kualitas layanan ya. Jadi kualitas layanan itu bisa ditingkatkan dengan cara memberikan sebuah pelatihan-pelatihan ya kepada pegawainya ya secara berkala, kemudian melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi itu digunakan untuk melihat atau mendeteksi area yang perlu diperbaiki gitu. Sehingganya peningkatan kualitas layanan itu bisa baik gitu ya. Bisa maksimal gitu. Oke, selanjutnya apa yang menjadi tujuan utama pelayanan publik? A. Mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan sebagai imbal jasa. B. Memberikan pelayanan terbaik kepada saudara dan kerabat. C. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. D. Menekan biaya operasional dengan mengurangi jumlah pegawai. Atau E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawabannya yang C ya. Pembahasan tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi jawabannya yang C ya, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi utama dari manajemen pelayanan publik adalah A. Menjaga stabilitas politik, hukum, dan sosial. B. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas pelayanan publik. C. Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan layanan kepada masyarakat. D. Meminimalkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Atau E. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan fungsi utama dari manajemen pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas pelayanan publik. Jadi jawabannya yang B. Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya, undang-undang apa yang mengatur tentang pelayanan publik di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 5 2014, B. Undang-Undang 43 2009, C. Undang-Undang 30 2014, D. Undang-Undang 25 2009, atau E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D, teman-teman ya. Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya adalah undang-undang tentang pelayanan publik. Jadi jawabannya yang D ya, pelayanan publik 25 2009. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus memenuhi standar pelayanan minimal. Standar ini mencakup A. Berbagai jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. B. Jumlah pegawai dan infrastruktur yang digunakan untuk layanan operasional. C. Lama antrian. D. Kesepakatan dengan penyedia layanan swasta. E. Jumlah pegawai, teknologi, dan alat yang digunakan untuk layanan operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A, teman-teman ya. Pembahasan standar pelayanan minimal ya atau SPM mencakup berbagai jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Di antaranya pendidikan, kesehatan, ya, pekerjaan umum, dan penata ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, ya, perlindungan masyarakat, dan sosial. Jadi jawabannya yang ini teman-teman ya.
Berbagai jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Itu cakupan standar daripada pelayanan minimal ya, atau SPM. Selanjutnya, apabila terjadi situasi darurat yang mempengaruhi layanan publik, apa langkah terbaik yang diambil oleh seorang penata layanan operasional? A. Menutup layanan publik hingga situasi kembali normal. B. Mengalihkan tanggung jawab layanan kepada instansi lain. C. Mengabaikan situasi darurat dan melanjutkan operasional seperti biasa. D. Menerapkan prosedur darurat dan tetap memberikan layanan sesuai kapasitas. E. Memberikan pelayanan berdasarkan inisiatif pribadi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D, teman-teman ya. Di saat terjadi situasi darurat yang mempengaruhi layanan publik, maka langkah yang bisa diambil oleh seorang penata layanan operasional adalah menerapkan prosedur darurat dan tetap memberikan layanan sesuai dengan kapasitas. Jadi tetap ya layanan berjalan ya, tidak menghambat gitu kan. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya, menerapkan prosedur darurat tetap memberikan layanan sesuai kapasitas. Apa tugas pokok penata layanan operasional dalam pengelolaan infrastruktur? A. Menetapkan anggaran pembelian infrastruktur baru. B. Memastikan infrastruktur yang ada terawat dan berfungsi optimal. C. Mengusulkan pembangunan infrastruktur baru setiap tahunnya. D. Memutuskan kapan infrastruktur harus diganti tanpa berkonsultasi. Atau E. Memberikan pelayanan berdasarkan infrastruktur yang ada. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Tugas pokok penata layanan operasional adalah melakukan tata kelola layanan teknis, termasuk memastikan infrastruktur dan fasilitas beroperasi dengan baik, melakukan pemeliharaan rutin sesuai jadwal, menjamin kelancaran dan berkelanjutan operasional suatu sistem atau infrastruktur, mengelola infrastruktur dan fasilitas operasional, memantau dan mengevaluasi kinerja layanan. Jadi, yang benar adalah yang B ya. Jadi tugas pokoknya banyak, salah satunya adalah memastikan infrastruktur yang ada terawat dan berfungsi optimal. Itu salah satu tugas pokok penata layanan operasionalnya terkait dengan infrastruktur, pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan seorang penata layanan operasional jika terjadi kesalahan fatal pada pelaksanaan operasional? A. Segera melaporkan kejadian kepada atasan dan melakukan evaluasi. B. Membiarkan situasi berjalan dan tidak melaporkannya. C. Meminta maaf kepada pihak yang dirugikan tanpa melapor pada atasan. D. Mengalihkan kesalahan kepada tim lain. Atau E. Meminta bantuan kepada rekan kerja. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A, teman-teman ya. Pembahasan yang seharusnya dilakukan seorang penata layanan operasional jika terjadi kesalahan fatal pada pelaksanaan operasional adalah segera melaporkan kejadian kepada atasan dan melakukan sebuah evaluasi. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Segera melaporkan kejadian pada atasan dan melakukan evaluasi. Kenapa penting untuk menganalisis resiko dalam operasional layanan publik? A. Guna menurunkan anggaran. B. Guna menambah pekerjaan pegawai. C. Guna meminimalkan potensi kerugian dan gangguan pada operasional. D. Guna menghindari konflik dengan pihak luar dan internal. Atau E. Guna menekan jumlah pegawai dan anggaran. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Melakukan analisis resiko dalam operasional layanan publik sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan gangguan pada operasional sehingga diharapkan dapat mencapai kinerja yang optimal. Jadi jawabannya yang C ya, guna minimalkan potensi kerugian dan gangguan pada operasional. Selanjutnya, bagaimana seorang penata layanan operasional bisa meningkatkan kecepatan pelayanan publik tanpa mengorbankan kualitas? A. Mengurangi prosedur administrasi yang tidak berlaku. B. Menambah pekerjaan meskipun anggaran. Ini yang pertama, administrasi yang tidak perlu ya maksudnya. B. Menambah pekerjaan meskipun anggaran bertambah. C. Meningkatkan jumlah dokumen yang harus diisi oleh publik. Atau D. Membatasi jumlah pelayanan yang diberikan instansi. E. Menghilangkan antrian. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Pembahasan mengurangi prosedur administrasi yang tidak perlu dapat meningkatkan kecepatan pelayanan publik tanpa mengorbankan kualitas. Jadi,
mengurangi prosedur administrasi yang tidak perlu. Yang tidak perlu ya dikurangi gitu ya. Jadi jawabannya A. Indikator keberhasilan pelayanan publik yang baik adalah A. Meningkatnya biaya operasional, B. Rendahnya keluhan masyarakat, C. Meningkatnya waktu pelayanan, D. Berkurangnya jumlah petugas, atau E. Ramainya masyarakat yang datang meminta layanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B, teman-teman ya. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik yang baik adalah rendahnya keluhan masyarakat. Jadi jawabannya B ya. Itu keberhasilan layanan publik yang baik ya, salah satu indikatornya. Jadi minim ya, minim sekali keluhan-keluhan masyarakat yang ada. Karena dalam melakukan pelayanan publik kita sudah maksimal dan baik, sehingga diterima oleh masyarakat dengan baik juga. Jadi jawabannya B ya, rendahnya keluhan masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan proaktif? A. Pelayanan yang hanya menunggu pengaduan dari masyarakat. B. Pelayanan yang diberikan setelah ada keluhan. C. Pelayanan yang diberikan secara otomatis tanpa diminta oleh masyarakat. D. Pelayanan yang diberikan dengan biaya tinggi. Atau E. Pelayanan yang cepat tanpa ada antrian panjang. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan pelayanan proaktif berarti pelayanan yang diberikan secara otomatis tanpa diminta dulu oleh masyarakat. Biasanya dengan pendekatan yang lebih aktif. Jadi jawabannya C. Pelayanan yang diberikan secara otomatis tanpa diminta oleh masyarakat. Selanjutnya, apa pengertian administrasi perkantoran? A. Menyusun agenda dan rapat dalam lingkup perkantoran. B. Mengatur jadwal dan waktu dalam lingkup perkantoran. C. Proses mengatur serta mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. D. Teknik pengarsipan dalam lingkungan perkantoran. Atau E. Membuat konsep dasar surat menyurat. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah C, teman-teman ya. Pembahasan administrasi perkantoran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kelancaran fungsi administratif, keuangan, dan perusahaan di tempat kerja. Jadi di sini proses mengatur serta mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran ya, ini kata kuncinya. Oke, jadi itu ya. Jawabannya yang C. Masyarakat bisa menggugat penyelenggara atau pelaksanaan layanan operasional melalui peradilan tata usaha negara jika pelayanan yang diberikan menimbulkan dampak berikut adalah A. Perselisihan, B. Kesalahpahaman, C. Permasalahan, D. Kerugian, atau E. Perampasan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang D ya. Menimbulkan sebuah kerugian. Pembahasan untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menimbulkan kerugian ya. Menimbulkan kerugian, Anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya atau PTUN ya. Anda juga dapat menyelesaikan sengketa kerugian dalam pelayanan publik melalui jalur non-litigasi melalui Ombudsman ya. Selain PTUN, kita juga bisa melaporkan ke Ombudsman ya. Kalau kita mendapatkan sebuah pelayanan publik yang menimbulkan sebuah kerugian ya. Jawabannya D ya, kerugian. Salah satu unsur penting dalam pelayanan publik yang baik adalah akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? A. Layanan yang bisa dipertanggungjawabkan. B. Layanan yang diberikan secara tepat. C. Layanan dengan biaya rendah. D. Layanan yang ramah. E. Layanan dengan respon yang cepat. Jawabannya adalah kita lihat. Jawabannya yang benar adalah yang B ya. Oh salah ini. Maaf. Ini harusnya yang A ya. Oke. Pembahasan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, tugas, dan hasil kerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dimaksud dengan akuntabilitas ya, dalam pelayanan publik itulah adalah layanan yang bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi layanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik? A. Sistem yang berfokus pada peningkatan jumlah pegawai. B. Sistem yang hanya evaluasi layanan setiap tahun. C. Sistem yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. D. Sistem yang berfokus pada penghematan anggaran. Atau E. Sistem pelayanan yang berfokus pada masyarakat umum. Jawabannya adalah iya. Yang benar jawabannya C dong.
C, teman-teman ya. Pembahasan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik adalah sistem yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang C ya. Sistem yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik? A. Keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak memuaskan. B. Saran masyarakat untuk meningkatkan layanan. C. Permintaan informasi oleh masyarakat. D. Proses pembayaran layanan. Atau E. Protes masyarakat terhadap sulitnya kehidupan. Jawabannya adalah, ya kita lihat. Jawabannya yang C ya. Pembahasan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik adalah laporan atau keluhan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik baik secara lisan maupun tertulis. Jadi jawabannya adalah, oh yang A ini, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini jawabannya yang A ya. Ini saya hapus. Nah, jadi jawabannya benar adalah yang A ya. Keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak memuaskan ya. Jadi jawabannya yang A ya, yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik itu keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak memuaskan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional adalah kemampuan komunikasi. Mengapa hal ini penting? A. Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pribadi. B. Untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar tanpa berfokus pada pekerjaan. C. Untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. D. Untuk menghindari komunikasi ya, untuk menghindari berkomunikasi dengan pihak lain agar tidak terjadi konflik. Atau E. Menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan yang baik. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang C teman-teman ya. Komunikasi penting untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi untuk memastikan setiap pihak dalam operasional itu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. C ya. Oke, perbedaan utama antara P3K dan PNS dalam konteks kepegawaian adalah A. P3K bekerja untuk instansi swasta, sedangkan PNS bekerja di instansi pemerintah. B. P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja, sementara PNS diangkat secara tetap. C. P3K tidak mendapatkan tunjangan apapun, sedangkan PNS mendapatkan tunjangan penuh. D. P3K hanya bekerja di sektor pendidikan, sedangkan PNS bekerja di semua sektor. Atau D. P3K ya, atau E nih, atau E hanya bekerja sebagai tenaga fungsional, PNS tidak. Jawabannya adalah, ya jawabannya B ya. Nah, teman-teman sudah paham ya kalau yang ini ya. P3K itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ada jelas ya. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ya, dan seterusnya. Jadi diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Kalau PNS itu diangkat secara tetap, teman-teman. Nah, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya dalam sebuah instansi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada tugasnya sendiri. B. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. C. Memberikan semua tanggung jawab pada satu pihak untuk efisiensi. D. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Atau E. Memberikan pelatihan secara berkala kepada semua pegawai. Jawabannya adalah, ya, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan penting untuk setiap pegawai memahami peran masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Hal itu dapat meningkatkan koordinasi antar semua pihak dalam organisasi. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami perannya masing-masing. Nah, sehingga di sini penata layanan operasional juga bisa mengarahkan ya para pegawainya untuk memastikan setiap mereka ya itu memahaminya tupoksinya masing-masing, sehingga di situ nanti akan meningkatkan koordinasi ya antar semua pihak dalam sebuah organisasi. Jadi jawabannya yang B. Oke, teman-teman, demikianlah contoh soal ya 37
soal latihan untuk kompetensi penata layanan operasional. Mudah-mudahan sedikit soal ini bisa menambah wawasan ya, menambah pengetahuan ya, jadi gambaran sehingganya saat ujian nanti teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.